Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah zikir sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Niti pasti agama Gusti mapai laratan dawuh Kanjeng Nabi. Kiwari urang sadayana tiasa dikempel dina ieu pangkonan. Muga disarengan ku ridho Pangeran. Tur salamina urang sadayana aya dina pitulung keur ngambah dina sagara faedah, ngambah dina sagara kasayan. Allah salamina ngabimbing nungtun nuyun dina kahirupan diri urang sadayana kiwari di alam dunia nuju ke alam akhirat. Dina satengahing perjalanan ayeuna tangtos pasti kaemut tina sagala rupi naon cacandakan keur kahirupan nu bakal dongkap. Daya sanes iwal amaliyah ubudiyah diri urang ka Allah, ngesian diri urang sadayana ku pirang-pirang hikmah tur anu ngajantenkeun diri urang tepina ka Pangeran. Maka ku hal ieu mangrupikeun hiji kanikmatan anu pohara ti Allah, kanikmatan anu teu aya bandingna, khairun minad dunya wa ma fiha. Estu dibandingkan jeung dunia sareng saeusina masih ageng ieu kanikmatan. Satu kesempatan untuk kita bisa bermujahadah, beriadah, melatih diri kita untuk bisa mendekat terus dan mendekat kita kepadanya. Karena tidak ada bagi orang-orang yang beriman alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah merasa tenang hatinya ketika menyebutkan asmanya Allah, ketika bisa dirinya berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sungguh bahwa kita zikir kepada Allah merupakan salah satu yang akan bisa menenangkan hidup kita. Dengan dunia hanyalah sementara, dengan selain Allah itu hanyalah sifatnya sementara. Tetapi kita bila mana selalu ada dalam bimbingan Allah dan kita selalu mengingat kepada Allah, insya Allah hati kita semakin terang, semakin bercahaya, dan semakin terasa kita nikmat tenang kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita akan mengerti bahwa sungguh tiada selain daripada Allah yang akan bisa menenangkan hidup kita ini. Tenangnya hidup kita karena yakin bahwa Allah yang akan selalu memberikan kesempatan kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita, yang akan memberikan segala sesuatu apapun yang kita inginkan, terutama adalah nanti di akhiratnya Allah. Salah satunya bagi orang-orang yang ahli zikir, ahli mengingat Allah adalah berarti bisa menahan murkanya Allah. Masih mending ketika memang bila mana di dunia ini sudah semakin sedikit orang yang berzikir kepada Allah, maka semakin akan mungkinnya banyak bala, banyak suatu musibah yang akan menimpa kepada ahli bumi ini. Di antaranya adalah yang menjadikan salah satu jauhnya akhirnya kepada sesuatu hal yang menjadikan ujian bagi diri kita ini di muka bumi ini adalah wal mustaghfirina bil ashar,
Orang yang ketika yaitu menjelang subuh ataupun tengah malam dia bangun dan memohon kepada Allah ampunan, itulah yang akan menyebabkan tertahannya daripada suatu bala. Itulah yang akan menyebabkan sesuatu hal yang terjadi akan Allah akan tunda. Bersyukur kita kepada Allah, dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang memang banyak berzikir kepada Allah, dan diantaranya yang akan menahan segala sesuatu musibah dan keburukan-keburukan di dunia ini adalah mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kita datang ke tempat ini karena tertanam di dalam hati kita cinta karena iman kita, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama mengingat diri kita kepada Allah, untuk bersama mengingat kehidupan kita menyerahkan diri kepada Allah. Itulah yang Allah nantikan dan Allah rindukan sebagai hamba-hambanya, yang akan dirindukan bukan hanya oleh Allah, dengan juga surganya agung Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dibukakan pintu keberkahan, semakin Allah memberikan suatu pertolongan kepada kita menjadi orang-orang yang selalu membenahi hidup kita, maka akan semakin terang hati ini, akan semakin nampak penglihatan hati kita sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya batasan dunia ini. Karena apa? Janganlah selalu kita mencari sesuatu hal yang tidak akan bisa kita bawa mati. Dunia walaupun bagaimana tetap kita akan tinggalkan. Keramaian dunia tetap akan kita tinggalkan. Saudara, sanak, keluarga, tetangga, semua akan berpisah dengan kita. Hanya bersama Allah dan Rasulullah yang akan bisa bersama selalu, walaupun kita dalam suatu kubur, walaupun kita nanti ada di akhiratnya Allah, tetapi kita bersamanya semakin tenang, maka tidak akan terputus ibadah kita. Tidak akan terputus ibadah kita sekalipun kita ada dalam barza, sekalipun diri kita dalam alam kubur, sekalipun kita nanti dikumpulkan di mahsyarnya Allah. Karena apa? Karena kita menjadi ahlu zikrullah, ahli kita selalu mengingat Allah, ahli sebagai manusia yang mengingat selalu apa langkah yang terbaik bagi diri kita, hidup kita di dunia ini. Ternyata adalah kita bersama Allah, bersama Rasulullah yang akan bisa menenangkan hidup kita, yang akan bisa menerangkan hidup kita, memberikan cahaya pada langkah hidup kita. Insya Allah akan menjadikan kerinduannya surga bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah berarti satu nikmat yang sungguh sangat, nikmat yang sungguh sangat dari Allah. Selalu Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, yang sehingga kita bisa hadir bersama, berkumpul di majelis zikir, bersama kita mengingat Allah, bersama kita bersolawat, menandakan sungguh kita banyak membutuhkan kepada rahmat Allah, keridhaan Allah, dan inginnya kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inginnya kita nanti dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bibir ini selalu dibasahi dengan zikrullah, hati kita ini dipenuhi dengan zikrullah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan kita saja yang berzikir, pohon pun ikut berzikir, apapun yang di samping kita ikut berzikir, makhluk-makhluk Allah semuanya ikut berzikir, karena mereka tahu ketika adanya suatu kaum yang sedang berzikir mengingat Allah, ada kumpulan manusia yang sedang mengingat Allah, mereka sudah melihat Rodatul Jannah,
pertamanan surga agung Allah Subhanahu wa taala. Semua ikut berzikir, makhluk yang nampak ataupun yang tidak. Termasuk apapun yang ada di langit, apalagi yang ada di bumi ini. Karena semuanya juga merindukan rahmat Allah. Ketika Allah tanamkan sesuatu keimanan, ketika Allah tanamkan sesuatu cahaya di dalam jiwanya makhluk, maka akan merindu dirinya kepada Allah, maka akan merindu dirinya kepada Rasulullah, maka tidak akan ada juga yang bisa menutup dirinya dan menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu kita ingat, apa tujuan sebenarnya hidup kita di dunia ini? Apakah kita selalu melupakan Allah dan Rasulnya? Apa yang menjadikan salah satu penghalang yang menjadikan diri kita seandainya kita tidak mengingat Allah? Padahal nikmat Allah sungguh sangat tidak terputus kepada diri kita. Cuman terkadang kita lupa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang ada di dalam dirimu yang engkau tak pernah puas dengan keadaannya ataupun dengan apa yang telah diberikan oleh Allah? Itulah sebagai ciri manusia-manusia yang di dalam satu kegelapan hatinya. Padahal Allah memberikan nikmat istighfar yang sungguh juga akan membukakan pintu rahmat Allah. Kita kadang tidak sadar. Dengan istighfar kepada Allah, dengan memohon ampunan kita kepada Allah, maka di sanalah Allah akan membukakan pintu-pintu yang lainnya. Banyaklah kita memohon dan istighfar kepada Allah. Banyaklah kita memohon ampunan kepada Allah. Karena setiap detik, setiap langkah tak terasa kita selalu ada dalam suatu keburukan, selalu ada di dalam suatu lupa kepada Allah. Nah, inilah suatu kesempatan. Suatu kesempatan untuk kita bisa bermujahadah kembali kepada Allah, untuk kita bisa mendekatkan lagi diri kepada Allah. Maka sengaja Allah menjadikan terkadang teguran kepada diri kita supaya kita bisa lagi kembali kepadanya. Tidak setiap musibah yang terjadi memang itu adalah suatu laknat Allah. Keburukan yang terjadi terhadap diri kita bisa jadi adalah yang akan bisa menjadikan ingatan kita kembali kepada yang sesungguhnya, yaitu bahwa Allah Maha segalanya dalam hidup kita, bukan selain Allah. Karena itu hanyalah untuk menjadikan dorongan lebih baiknya diri kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu mendekat kepadanya, yang selalu berzikir kepadanya, yang selalu kita mengingat segala sesuatu. Ini adalah bentuk kehendaknya Allah. Tak lepas daripada itu. Insya Allah Allah yang akan mengurus hidup kita ketika kita kembali sesungguhnya kepada Allah. Dan jangan pernah merasa di dalam diri kita punya kemampuan, bahwa apapun yang kita miliki adalah hasil daripada suatu kerja keras kita. Tanpa kehendak Allah tak mungkin kita mendapatkan. Maka dengan semua itu Allah akan semakin membukakan pintu-pintu keberkahan kepada diri kita ketika memang kita serahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yakin malaikat-malaikat rahmat turun menyaksikan kita semua, memperhatikan kita semua. Maka sungguh sangat bahagia orang-orang yang selalu membersihkan dirinya dengan zikrullah, orang-orang yang selalu membersihkan dengan mengingat Allah. Insya Allah Allah Maha tahu apapun keinginan
diri kita walaupun tersembunyi di dalam hati yang paling dalam. Tidak usah kita mengajari Allah, karena Allah Maha tahu, karena Allah Maha melihat, karena Allah Maha melihat. Bahkan yang tak pernah kita bayangkan, tak terasa pun, Allah sudah mengetahuinya. Maka jangan khawatir dengan apapun kehendaknya. Fima yakhtaruhu la fima takhtaru li nafsi. Dengan pilihan Allah mesti dengan keridoannya. Tetapi berbeda dengan pilihan diri kita, itu dasarnya adalah nafsu. Bentuknya ketika kita memang adanya suatu nafsu di sini tanpa kita sadar, itu kan menjadikan banyaknya lupa kita kepada Allah yang akan memberikan kehendak. Padahal Allah sudah mempersiapkan mungkin saja lebih daripada yang kita inginkan. Itulah Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar, zikir kita kepadanya menjadikan salah satu upaya kita turunnya berkah bagi hidup kita semuanya. Dan ada dalam suatu lindungan Allah, diampuni daripada segala keburukan-keburukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah Maha lautan ampunan untuk hambanya ketika menginginkan suatu ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engkau yang maha menghidupkan, Engkau yang maha mengampuni. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Tidak ada ampunan selain daripada ampunanmu ya Allah. Al-Mustaghfirin, Al-Mustaghfirin, yang maha memberikan suatu ampunan. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Al-azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا غفار يا غفار اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله ظاهرا وباطنا يا الله ظاهرا وباطنا يا الله يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Ghafar, iftah qulubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, iftah qulubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah. Al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, al-azim, astaghfirullah, al-azim, al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak mudah untuk mendapatkan yang namanya ampunan Allah kecuali dengan kesungguhan di dalam hati kita, kecuali betul-betul kita berharap kepada Allah, untuk Allah segala sesuatu, dan hanya Allah yang akan bisa mengampuni diri kita. Hanya orang-orang yang sudah merasakan yang seperti itu yang yakin akan mudah Allah ampuni. Bagi orang-orang yang sudah ada cahaya di dalam hatinya, maka bisa merasakan butuhnya kita kepada rahmat Allah. Tetapi bila mana hati semakin gelap, maka semakin tidak akan nampak kelihatan, maka semakin jauh dengan Allah. Ketika semakin jauh dengan Allah, tak seperti diri kita membutuhkan ampunan Allah, terkecuali nanti ketika kita sudah ada di kubur, terkecuali kita sudah ada di mahsyar, baru kita memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan hamba kepada dunia walau saat, dan walaupun hanya sebentar ya Allah, untuk bisa berzikir padamu ya Allah,
untuk bisa bersolawat kepada Rasulullah, untuk bisa memohon kepadamu ya Allah. Tapi sudah tidak ada lagi waktu nanti, kecuali sekarang inilah waktu yang sungguh sangat Allah berikan, kesempatan yang sungguh sangat Allah sempatkan kepada diri kita. Inilah bentuk rahmat Allah, inilah rahmat Allah. Karena tidak mudah memang ketika kita ingin mendapatkan yang nama cahaya di dalam kolbu. Butuh kita ya Allah, butuh merangi nafsu kita, sampaikan terkalahkan. Dengan adanya nafsu, maka itu juga akan menjadikan salah satu besarnya nilai kebaikan. Tanpa adanya sesuatu hal yang akan menjadikan diri kita baik, tentu di sini adalah satu rintangan. Rintangan itulah ketika kita bisa menyingkirkannya, meniadakannya, menundukkannya nafsu kita, maka nilai semakin baik, semakin baik, semakin kita percaya di dalam hati. Karena sesuatu hal yang baik tentu di sini selalu dihalangi, dirintangi dengan segala sesuatu, terutama yang disebutkan penyakit. Di dalam hati kita sungguh akan menjadikan diri kita terkadang tidak sampai kepada tujuan, karena kita kalah dengan nafsu. Bagi orang-orang yang berakal, insya Allah akan selalu mengingat Allah, karena tahu hidup kita di dunia tidak akan lama, karena tahu segala sesuatu yang ada di dunia semuanya akan juga kita tinggalkan. Hanya amal kita yang telah kita lakukan dengan dunia kita jadikan sesuatu jalan untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang akan menjadikan pendamping kita nanti di kubur. Itulah yang akan menjadikan pendamping kita di hadapan munkar wa nakir, yang akan menjadikan pendamping kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.